Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Yuli Darmawati MC Psikolog, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perkembangan 1. Dan yang kami banggakan dan kami cintai teman-teman sekalian yang mendengarkan video ini. Baik, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar psikoanalisis. Di sini kami terdiri dari Haris Julianto, selanjutnya ada Novi Febrianti, saya sendiri Putri Alifa sebagai moderator, dan ada Ramanda Safira. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Haris. Kepadanya dipersilahkan. Psikologi perkembangan menurut teori psikoanalisis. Teori psikodinamik adalah teori yang menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini mengutamakan unsur-unsur motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini berpendapat bahwa berkembangnya kepribadian ketika terdapat konflik-konflik pada aspek psikologis tersebut, dan biasanya terjadi selama masa kanak-kanak. Para tokoh psikodinamik meyakini bahwa perkembangan adalah sebuah proses aktif dan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan individual serta pengalaman sosial dan emosional seseorang. Perkembangan seseorang anak terjadi secara bertahap. Adapun pada setiap tahap, sang anak mengalami konflik-konflik internal yang harus diatasi sebelum memasuki tahap berikutnya. Teori psikoseksual Freud. Sigmund Freud ialah pelopor dari teori psikodinamik. Freud mengemukakan teori yang berfokus pada masalah alam bawah sadar. Salah satu bagian aspek kepribadian seseorang. Hal ini berasal dari penelusuran terhadap pengalaman pribadi pasien dan ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat berpengaruh pada kehidupan pasien di masa selanjutnya, memberi kesan pada pentingnya periode awal kehidupan manusia, kemudian informasinya tertanam dalam alam bawah sadar. Lalu meyakini bahwa informasi dalam alam bawah sadar tersebut sangat penting, dan dari situlah timbul berbagai gangguan emosi. Menurut Freud, kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah unsur kepribadian yang asli, berisikan hal-hal yang secara psikologis telah ada sejak lahir. ID merupakan insting yang letaknya di ketidaksadaraan dan bekerja dengan secara refleks. ID merupakan gudang energi psikis yang menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur lainnya. Ego merupakan struktur kepribadian yang berhubungan dengan realita. Ego disebut sebagai eksklusif branch atau badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan yang rasional. Perbedaan antara ID dan ego yaitu ID hanya mengenal realitas subjektif jiwa, sedangkan ego membedakan antara hal-hal yang di dalam batin dan yang di dalam dunia luar. Superego ialah struktur kepribadian yang merupakan aspek moral, dapat membedakan antara baik atau buruk, benar atau salah, sehingga dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang ada pada masyarakat. Superego menjembatani antara ID dan ego agar tetap seimbang. Superego sama seperti ID, bersifat tidak rasional, dan sama seperti ego mengontrol insting-insting yang ada. Tetapi berbeda dengan ego, superego tetap berusaha merintangi insting dan tidak hanya menunda pemuasan. Baik, terima kasih kepada Haris. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramanda Safira. Kepadanya dipersilahkan. Konsep id
ego, dan superego untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis, id, psikologis, ego, dan sosial superego. Ketiga aspek kepribadian tersebut berkembang melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Istilah seksual digunakan untuk semua tindakan dan pikiran yang memberi kenikmatan atau kepuasan. Sedangkan istilah psikoseksual digunakan untuk menjelaskan bahwa proses perkembangan psikologis ditandai dengan adanya libido atau energi seksual yang terdapat pada daerah tubuh tertentu yang berbeda-beda. Freud juga mengemukakan bahwa manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual dan pada setiap tahapnya suatu individu mengalami kenikmatan pada suatu bagian tubuh lebih daripada bagian yang lainnya. Tahapan-tahapan perkembangan psikoseksual Freud. Yang pertama ada tahap oral dari usia 0 sampai 1 tahun. Ciri-ciri perkembangannya yaitu bayi merasakan kenikmatan pada daerah mulut, mengunyah, menggigit, dan menghisap adalah sumber utama kenikmatan. Tahap yang kedua yaitu tahap anal pada usia 1 sampai 3 tahun. Ciri-ciri perkembangannya yaitu kenikmatan terbesar anak terdapat di sekitar daerah lubang anus. Rangsangan pada daerah anus ini berkaitan erat dengan kegiatan buang air besar. Lalu tahap selanjutnya ada tahap palik dari usia 3 sampai 6 tahun. Adapun ciri-ciri perkembangannya yaitu kenikmatan berfokus pada alat kelamin ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberi kenikmatan. Anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomik antara laki-laki dan perempuan, terhadap asal-usul bayi dan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seks. Tahap yang keempat ada tahap latensi dari usia 6 sampai 12 tahun. Adapun ciri-ciri perkembangannya yaitu anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektualnya. Kegiatan ini menyalurkan banyak energi anak ke dalam bidang-bidang yang aman secara emosional dan menolong anak melupakan konflik pada tahap halik yang sangat menekankan. Lalu yang terakhir ada tahap genital dari usia 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini ciri-cirinya adalah dorongan-dorongan seks yang ada pada masa palik kembali berkembang setelah berada dalam keadaan tenang selama masa latensi. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Freud menggunakan istilah erogenous zones atau daerah kenikmatan seksual untuk menunjukkan 3 bagian tubuh, yaitu mulut, dubur, dan alat kelamin sebagai daerah khusus yang mengalami kenikmatan yang sangat kuat dan memberikan kualitas pada setiap tahap perkembangan. Pada setiap tahap perkembangan, individu merasakan kenikmatan khusus pada daerah tersebut, lalu berusaha mencari objek atau melakukan sesuatu yang dapat memuaskan. Tetapi pada saat itu terjadi konflik dengan tuntutan realitas yang harus diatasi. Baik, terima kasih Vira. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Novi Febrianti. Kepadanya dipersilahkan. Teori psikososial Erikson. Nah, Erik Erikson ini merupakan seorang teoritis dalam bidang rentang hidup. Beliau ini adalah tokoh utama dalam teori psikoanalitik kontemporer. Jadi, salah satu sumbangan terbesarnya dalam psikologi perkembangan adalah psikososial. Nah, kata psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir hingga meninggal dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Dalam teori Erikson dan teori Freud terdapat perbedaan pendapat, walaupun keduanya mempunyai kemiripan. Sebagai contoh, di sini Erikson ini berpendapat bahwa suatu individu berkembang melalui tahap-tahap psikososial dan berbeda dengan tahap-tahap psikoseksual Freud. Nah, teori psikososial lebih mengutamakan faktor ego, sedangkan teori psikoseksualnya Freud lebih mengutamakan id. Erikson juga mengatakan bahwa perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Berbeda dengan Freud berpendapat bahwa kepribadian dasar individu terbentuk dalam 5 tahun pertama kehidupannya. Nah, di sini dalam teori psikososial Erikson
dikatakan bahwa kepribadian ini terbentuk pada saat individu melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang khas, dan individu harus menghadapi krisis. Krisis tersebut ada sejak lahir, tetapi krisis bisa menjadi dominan pada saat-saat tertentu. Bagi Erikson, krisis ini bukan suatu hal yang mengganggu, tetapi suatu titik balik peningkatan dan potensi. Pada setiap krisis, terdapat pemecahan yang negatif dan positif. Pemecahan positif akan menghasilkan kesehatan jiwa, sedangkan pemecahan negatif dapat membentuk penyesuaian diri yang buruk. Semakin berhasil seorang mengatasi krisis, akan semakin sehat perkembangannya. Perkembangan manusia juga dibedakan berdasarkan kualitas ego pada 8 tahap perkembangan. 4 tahap yang pertama terjadi ketika bayi dan kanak-kanak, tahap kelima terjadi pada masa adolesen, dan 3 tahap terakhir ketika dewasa dan masa tua. Dari 8 perkembangan tadi, Erikson ini lebih menekankan pada tahap adolesen, karena merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Yang terjadi pada masa ini sangat penting bagi kepribadian dewasa. Selanjutnya tahap kepercayaan dan ketidakpercayaan atau trust versus mistrust, yaitu tahap psikososial yang terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Nah, pada tahun ini terjadi konflik pada bayi terkait percaya dan tidak percaya. Rasa percaya berkaitan dengan perasaan nyaman secara fisik, ketakutan, serta rasa kekhawatiran akan masa depan. Pada masa ini juga hubungan bayi dengan ibu ini sangat penting. Kalau seorang ibu memberi bayi makan, memeluk, dan mengajaknya berbicara, maka akan memberikan kesan pada bayi bahwa lingkungan dapat menerima kehadirannya dengan baik. Maka hal inilah pertama yang mempengaruhi rasa percayanya. Sedangkan kalau ibu tidak memenuhi kebutuhan bayi, maka sang bayi akan timbul rasa tidak percaya pada lingkungannya. Selanjutnya ini ada tahap otonomi dengan rasa malu dan ragu. Nah, tahap ini merupakan tahap kedua dari perkembangan psikososial yang terjadi pada akhir masa bayi dan masa baru berjalan. Bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah titik milik sendiri setelah memperoleh kepercayaan dari orang sekitar. Mereka mulai merasa mandiri dan menyadari kemauan mereka. Jadi di masa ini, jika orang tua memberikan dukungan agar anak mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri dan melatih kemampuan mereka, maka anak akan mampu mengembangkan pengendalian atas otot, dorongan, lingkungan, dan diri sendiri. Adapun jika orang tua sering menuntut banyak hal atau terlalu membatasi anak untuk mengeksplor lingkungannya, maka anak akan merasa tidak percaya diri dan ragu-ragu. Baik, terima kasih Novi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Putri Alifa. Tahap prakarsa dan rasa bersalah atau initiative versus guilt, yaitu tahap perkembangan ketiga dalam psikososial dan terjadi pada tahun-tahun prasekolah. Di tahap ini anak terlihat sangat aktif, seperti suka berlari, berkelahi, dan suka menantang lingkungannya. Dia memperoleh perasaan harga diri dengan menggunakan bahasa, fantasi, dan permainan khayalannya. Sang anak akan mendekati apa yang diinginkan dan memperkuat perasaan inisiatif jika orang tuanya memahami, menjawab pertanyaan anak, dan menerima keaktifan anak dalam bermain. Adapun jika orang tua kurang memahami, kurang sabar, dan sering memberikan hukuman, serta menganggap kegiatan yang dilakukan anak tidak bermanfaat, maka anak akan merasa bersalah dan menjadi enggan untuk mengambil inisiatif serta mendekati apa yang diinginkannya. Tahap kerajinan dan rasa rendah diri atau industri versus inferiority, yaitu tahap keempat dalam perkembangan psikososial yang terjadi pada tahun-tahun sekolah dasar. Di masa ini, anak mulai mengenal dunia yang baru seperti sekolah dengan segala aturan dan tujuan.
anak mulai mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Kegiatan ini bermain dan alat-alat permainan tergantikan oleh perhatian pada situasi produktif dan alat-alat untuk bekerja. Tetapi, jika anak tidak berhasil menguasai keterampilan dan tugas-tugas yang dimilikinya, maka akan timbul perasaan rendah diri. Selanjutnya yaitu tahap identitas dan kekacauan identitas, atau biasa disebut dengan identity versus identity confusion, yaitu tahap perkembangan psikososial yang kelima yang berlangsung selama tahun-tahun masa remaja. Pada tahun ini, anak diharapkan dengan pencarian jati diri. Ia mulai merasakan sesuatu perasaan tentang identitas sendiri, perasaan bahwa ia adalah individu unik yang siap memasuki suatu peran yang berarti di tengah masyarakat, baik peran yang bersifat menyesuaikan diri maupun yang bersifat mempengaruhi. Tetapi karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa itu di satu pihak, dan karena kepekaan terhadap perubahan sosial dan histori di pihak lain, maka anak akan mengalami krisis identitas. Bila krisis ini tidak segera diatasi, maka anak akan mengalami kebingungan peran atau kekacauan identitas yang dapat menyebabkan anak merasa terisolasi, cemas, hampa, dan bimbang. Selanjutnya yaitu ada tahap keintiman dan isolasi, atau biasa disebut dengan intimacy versus isolation, yaitu tahap perkembangan psikososial ke-6 yang dialami individu selama tahun-tahun awal masa dewasa. Tugas perkembangan individu pada masa ini adalah berbentuk relasi intim dengan orang lain. Menurut Erikson, keintiman tersebut biasanya menuntut perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Bahaya dari tidak tercapainya keintiman selama tahap ini adalah isolasi, yaitu kecenderungan menghindari berhubungan secara intim dengan orang lain, kecuali dalam lingkup yang amat terbatas. Selanjutnya yaitu ada tahap generativitas dan stagnasi, atau generativity versus stagnation, yaitu tahap perkembangan psikososial ke-7 yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan, misalnya keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Kepedulian seseorang terhadap pengembangan generasi muda inilah yang diistilahkan oleh Erikson dengan generativitas. Apabila generativitas ini lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur, mengalami kemiskinan dan stagnasi. Selanjutnya yaitu ada tahap integritas dari keputusasaan, atau integrity versus despair, yaitu tahap perkembangan ke-8 yang dialami individu selama akhir masa dewasa. Integritas terjadi ketika seseorang pada tahun-tahun terakhir kehidupannya menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam hidupnya selama ini, menerima dan menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan yang dimulainya, merasa aman dan tentram, serta menikmati hidup sebagai yang berharga dan layak. Akan tetapi, bagi orang tua yang dihantui oleh perasaan bahwa hidupnya selama ini sama sekali tidak mempunyai makna ataupun memberikan kepuasan pada dirinya, maka ia akan merasa putus asa.
Baik teman-teman, dari hasil pembahasan mengenai makalah yang telah disusun dan dari PPT yang telah disusun pula, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini mengutamakan unsur-unsur motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Freud mengemukakan teori yang berfokus pada masalah alam bawah sadar, salah satu bagian dari aspek kepribadian seseorang. Menurut Freud, kepribadian manusia memiliki tiga unsur penting, yaitu id, ego, dan superego. Berbeda dengan Erik Erikson. Menurutnya ada 8 tahap perkembangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai teori belajar psikoanalisis. Terima kasih kepada semua teman-teman dan dosen pengampu juga Ibu Yuli. Semoga apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami dapat diterima dan dipahami dengan baik, dan semoga juga bermanfaat khususnya untuk kami sendiri sebagai tim kelompok. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.